Uzi, kuda pacu saja ketika mendekati garis finish, ya, maka kuda tersebut akan mengerahkan seluruh kemampuannya supaya dia bisa keluar menjadi pemenang. Dan tentu kita sebagai orang yang bakal, seorang mukmin, yang tujuan kita itu jelas, ya, tujuan kita jelas, orientasi kita jelas, yakni jannahnya Allah Ta'ala, maka kata beliau lebih pantas lagi bagi kita orang beriman untuk eh, mengerahkan seluruh kemampuan kita, mengerahkan tenaga kita, ya, untuk bisa memaksimalkan sisa hari yang masih ada di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, solihah, umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput. Dan Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit merefleksi diri kita. Ya, tentu saja hal ini supaya kita lebih waspada terhadap nasib diri kita, terhadap nasib amaliyah kita yang sudah kita kerjakan. Tentu bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun, ya, bahwa eh, Allah Ta'ala itu memberikan satu atau beberapa ciri, ya, itu ya, Allah memberikan ciri bahwa orang yang bertakwa ini ketika dia melakukan sebuah amalan, maka disertai dengan khosyah, disertai dengan khauf, ya, kekhawatiran amalnya diterima atau tidak. Makanya seorang ulama, Fudail bin Iyad kalau tidak salah, seandainya aku tahu ada satu amalan yang diterima oleh Allah, meski hanya sebesar biji sawi, maka tentu itu akan cukup bagiku. Itu akan cukup bagiku. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman eh, di Quran surah Al-Maidah, ya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Silakan dipindah slide-nya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jelas ikhwatu iman. Ya, ayat ini sebagai tolok ukur, sebetulnya sebagai tolok ukur eh, apa kondisi amalan yang diterima. Ya, jadi tadi kata Fadl bin Iyad, kalau aku tahu ada satu amalan meskipun hanya sebesar zarah dalam perkataan yang lain, andai satu tasbih saja, ya, kalimat tasbih ini kan kalimat yang dianggap ringan. Ya, kata Nabi SAW, eh, apa kalimatan khafifatan tam laul mizan, ya, habibatan ila rahman, sakilatan fil mizan, ya, kemudian wahabibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan kalimat yang ringan. Kadang orang menganggapnya itu sebatas apa, ya, kapas saja yang diterbangkan begitu. Tapi kalau para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang arifin, orang-orang yang bijaksana, melihat itu tidak hanya sebatas amalan yang ringan untuk diucapkan, tetapi kalau amalan itu apa namanya diterima oleh Allah, justru itu menjadi tolok ukur seseorang itu bertakwa atau tidak, ya. Karena kalau kita lihat, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang saum itu awal ayat 183 dengan akhir ayat 187 itu kalimatnya diakhiri dengan kalimat tatakun, ya. Di 183 la'allakum tatakun, di 187-nya la'allahum yattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa.
Makanya ini momentum bagi kita untuk membentuk karakter muttaqin. Nah, makanya kalau ada satu amalan saja yang diterima oleh Allah, kata Fudail bin Iyad, maka ini sangat cukup bagiku. Kenapa? Karena tadi orang mutakin, orang faizun, orang mutakin itu orang-orang yang menang. Makanya wajar ikhwatul iman Ali bin Abi Thalib, silakan digeser. Ali bin Abi Thalib mengatakan la tahtamu liqillatil amal wahtamu lil qabul. Ya, kita itu jangan peduli dengan kecilnya amal. Ya, kita jangan meremeh, nggak usah terlalu khawatir, ya nggak usah terlalu apa namanya, nggak usah terlalu apa, terlalu khawatir, terlalu takut karena kita sedikit amalnya. Gitu. Atau kalau dalam kalimat yang lain, jangan terlalu bercita-cita ingin mengerjakan amalan yang besar, ya. Jangan bercita-cita ingin mengerjakan amalan yang besar. Tapi ketika kita sudah beramal dan kita lihat amal kita itu kecil, sederhana, maka jangan fokus ke situ. Jangan fokus ke amal yang kecil. Contoh misalkan kalau kita hanya mampu memberikan 1 gelas air mineral terhadap orang yang saum. Kelihatannya kecil, ya kata Iman. Kelihatannya sederhana. Tapi ketika itu menjadi limit apa kemampuan kita, maka kata Ali bin Abi Thalib, datah tamu likilatil amal. Jangan kita terlalu khawatir dengan amal yang kita kerjakan meskipun kecil. Wah tamu lil qabul, yang akan tetapi kita harus memperhatikan bagaimana amal itu bisa diterima oleh Allah Taala. Ya, kadang amal-amal besar belum tentu diterima. Kenapa? Karena amal besar boleh jadi itu disertai dengan duri, disertai dengan gangguan, disertai dengan segala macam yang justru malah bisa merusaknya. Orang yang berinfak dengan nilai atau nominal yang besar, ya 271 triliun misalkan, ya, infak yang besar, ya. Kemudian bikin masjid, bikin wah segala macam. Tentu ini godaannya jauh lebih besar, susah untuk disembunyikan, ya. Ternyata ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang sangat sederhana, justru itu bisa menggetarkan aras itu. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, Allah maha segala punya. Allah tidak butuh dengan pemberian kita. Allah tidak butuh dengan keimanan kita. Ya, Allah tidak rugi dengan kekufuran kita. Ya, tetapi semua itu akan apa namanya yang dinilai oleh Allah itu sebatas apa keikhlasannya. Makanya wajar kalau ada kisah ya Abu Uqail yang hanya membawa segenggam kurma yang dinilai oleh orang-orang munafik sebagai apa infak yang tak berguna, sebagai infak yang tidak ada harganya. Betul ketika dibandingkan dengan infaknya Abu Bakar As-Siddiq yang membawa dengan seluruh hartanya. Kalau dibandingkan dengan infaknya Umar Ibn Khattab yang membawa setengah dari kekayaannya, yang dibandingkan dengan sedekahnya Abdurrahman bin Auf yang tak ternilai sampai dengan ribuan dinar, ya beliau berinfak dan itu berulang beberapa kali, tentu tidak ada bandingannya, ya. Infaknya Abu Uqail ini nggak satai kuku na acan kalau kata orang Sunda, ya, nggak ada nilainya kalau dibandingkan dengan mereka. Bukan berarti mengecilkan infak mereka, tentu infak mereka para sahabat radhiyallahu anhum jelas, ya, ini didasari dengan keimanan. Tapi maksudnya ikhwati iman, jangan sampai ketika kita hanya mampu berbuat kecil, berbuat sedikit, berbuat apa adanya. Tapi kalau itu disesuaikan dengan kadar kapasitas kemampuan kita, maka kata Ali bin Abi Thalib, la tahtamu liqillatil amal. Jangan kita rendah hati, jangan kita rendah diri dengan sedikitnya amal. Wahtamu lil qabul. Tapi berorientasilah terhadap penerimaannya. Karena karena apa? Karena boleh jadi letaknya rahmat Allah itu berada di apa? Di amalan yang kecil. Kenapa? Karena bisa jadi lebih murni. Bukan berarti mengajarkan kalau gitu mah infaknya yang kecil-kecil gitu kan, ya. Seperti kita infak ke tukang parkir misalkan, ya. Bukan berarti seperti itu. Ya Allah juga mengukur kadar kemampuan kita. Cuman sekali lagi, ya, ketika kita mampu sesuai dengan kapasitas kita yang ternyata kalau menurut pandangan orang itu sederhana, kecil, maka nggak usah khawatir, iman. Boleh jadi di situ letaknya rahmat Allah Ta'ala. Maka sungguh tepat ya perkataan Ali bin Abi Thalib, la tahtamu liqillatil amal. Ya mungkin kita hanya bisa mampu membereskan sendal di masjid, misalnya, ya. Ada sendal terbalik kita rapihkan, ada sendal yang terpisah kita bereskan.
Ya, ada orang yang buang sampah, bekas air mineral kita bereskan. Itu mungkin amalan-amalan kecil ya kata iman. Bahkan sebagian orang memandangnya bukan sesuatu yang pantas untuk dikerjakan oleh kita. Terkadang kita menganggapnya itu hanya sebatas pekerjaan marbot, tukang sapu, ya. Nah, ini jangan sampai kita berorientasi hanya sebatas nilai amalnya yang kita pandang kecil. Tapi boleh jadi di situ kabulnya ada di situ, penerimaannya ada di situ. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana Imam Bukhari, beliau itu punya kebiasaan yang luar biasa. Setiap selesai kajian dari majelisnya, beliau selalu pulang terakhir. Ternyata apa yang dikerjakannya? Yang dikerjakan sederhana, ikhwati iman. Hanya sekadar mengutin ceceran-ceceran sampah yang berserakan yang tidak banyak. Justru ketika ditanyakan karena ada sahabatnya atau muridnya yang ngintip, ya apa sih yang dikerjakannya kok pulangnya selalu terakhir, ternyata itu kata Imam Bukhari, saya tidak bisa bersandar sama amalan yang besar, saya tidak bisa bersandar sama amalan yang kita anggap luar biasa, saya tidak bisa bersandar sama kitab hadis Bukhari yang begitu fenomenal, yang tersusun rapi, yang semuanya terkualifikasi kesohihannya, tidak bisa bersandar ke situ, kata kata Imam Bukhari. Tapi boleh jadi amalan yang diterima itu dan yang kita pandang sebatas sebesar debu yang berterbangan misalkan ya, sebesar sebesar misqala dzarratin, makanya ini yang saya lakukan. Nah, justru inilah ikhwati iman, ciri orang muttaqin itu begitu, ya, tidak bersandar sama amalan yang besar, tapi dia senantiasa terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang rahmat Allah taala. Ikhwati iman azza Allah wa iyyakum ajmain. Silakan dilanjut ya. Maka kita perlu untuk mengetahui ya ciri atau tanda-tanda bagaimana amal kita itu diterima. Karena Allah sekali lagi hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, nah itu kan sudah luar biasa ya. Segala macam kemudahan, segala macam jalan keluar, petunjuk, hidayah. Walladzina tadau huda wa zadahum taqwahum gitu. Walladzina tadau zadahum huda wa taqwahum taqwahum. Nanti bisa dilihat ya, bisa dicek oleh Bapak Ibu sekalian, ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, ya, maka Allah akan menambah juga ketakwaannya gitu. Nah, artinya ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa ketakwaan ini menjadi syarat mutlak, ya, syarat mutlak supaya amal kita diterima oleh Allah taala. Makanya kita perlu tahu bagaimana ciri-ciri amal itu diterima. Nah, berhubungan dengan bulan Ramadan, kita harus tahu amaliyah, apa namanya, tanda amaliyah Ramadan kita diterima atau tidak, maka harus ada tolok ukurnya, harus ada apa barometernya. Apa nih yang menjadi barometernya? Baik, lanjut. Yang pertama, ikhwata iman, kalau kita ingin tahu amal Ramadan yang sudah kita kerjakan selama 20 harian lebih ya, sampai saat ini, maka coba kita perhatikan. Ini para ulama sepakat ya, bahwa salah satu ciri yang paling menonjol dari apa tanda kebaikan, tanda amal soleh yang adalah yang pertama ada muruju ila dzanbi ba'da ta'ah. Tidak adanya keinginan untuk kembali kepada dosa setelah melakukan ketaatan. Ya, jadi tidak ada keinginan untuk kembali kepada dosa, melakukan kesalahan yang serupa, ya, yang selama Ramadan bisa kita tahan, yang selama Ramadan bisa kita kendalikan, ya. Nah, setelah ketaatan, ini harus digarisbawahi ikhwatul iman. Ketika di Ramadan kita bisa menahan berbagai macam kemaksiatan. Ketika di Ramadan kita bisa atau mampu menundukkan pandangan kita, misalkan. Ya, ketika di bulan Ramadan lihat iklan saja kita memalingkan muka. Ya, ketika Ramadan tuh. Ketika Ramadan kita bisa memalingkan muka. Ya, begitu sensitif diri kita ini. Ya, diri kita begitu sensitif dengan hal-hal yang bisa merusak saum kita. Nah, makanya kenapa Ramadan disebut momentum? Momentum untuk meninggalkan dosa. Ya, momentum untuk menjauhi maksiat. Benar kata Nabi SAW bahwa bulan Ramadan bulan di mana ditutup pintu neraka.
Kenapa? Karena semua pintu dosa, semua pintu maksiat itu ditutup rapat. Dan kita pun merasakannya. Betul tidak? Ya, kita pun merasakannya. Ketika kita melihat iklan di TV, ketika kita sedang jalan-jalan, ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya aurat-aurat yang nampak, kita mampu memalingkan diri kita. Nah, salah satu ciri, ini kan bagian dari akhlak. Ya, salah satu ciri orang yang diterima amaliyah Ramadannya, maka tidak ada keinginan untuk kembali melakukan hal tersebut sebagaimana yang dia lakukan di bulan Ramadan. Nah, ini jangan sampai ikhwan ya. Ketika di Ramadan kita mampu melakukan, tapi begitu keluar itu seolah-olah kita terbebas dari penjara. Jika apa kuda lepas tina gedonggahan ya. Waduh, liarnya luar biasa. Ramadan itu menjadi sesuatu yang merdeka bagi dia. Yang selama ini terkungkung, apa bedanya dengan setan? Betul tidak? Selama Ramadan, setan itu kan diikat. Setan itu dirantai. Begitu Ramadan berakhir, maka berakhir pula rantainya. Berakhir pula ikatannya. Makanya orang yang bertakwa ini punya prinsip. Ya, kalau ingin tahu amalnya diterima atau tidak, maka harus ada merujuk ila dzambi ba'da ta'ah. Tidak ada keinginan untuk kembali kepada dosa setelah melakukan ketaatan. Ini harus digarisbawahi ikhwan. Jadi catat segala sesuatu yang bisa kita hindari selama bulan Ramadan, gibah, ya, namimah, kemudian apa, ya gosip ya kalau ibu-ibu mahnya nawar teh kira-kira ke tukang sayur ya, tapi dosa ibunya nawar teh kira-kira teh. Ibu-ibu kan suka teh kira-kira nawar ke tukang sayur teh. Tukang sayur nawarkan 5.000, ibu ditawar 5.000 tilu. Aduh, kabina-bina katanya bunyi. Kadang bisa nyeri hati ya si tukang sayur teh. Ibu, saya teh bangun subuh-subuh, jam 2 subuh, ya. Ngabelaan, ya. Padahal untung juga nggak terlalu besar. Dibandingkan dengan untung di supermarket mah mungkin lebih besar, apa jauh keuntungannya. Ya saya nawarin 5.000, ke ibu ditawar 5.000 kilo, cik, ke subuh. Nah, ya kan, hati-hati itu. Ya, bukankah Ramadan kan bulan sedekah? Harusnya banyak sedekah. Nah, makanya pelihara ketaatan itu bukan justru malah awas ya, gitu kan ya. Nanti pas Syawal ditawar ke orang mal kira-kira. Nah, ini kan udah nggak benar ya. Gitu. Ini berarti bercita-cita untuk apa? Bercita-cita untuk melakukan dosa kembali. Nah, ini salah satu tanda tuh Ramadannya tidak diterima oleh Allah Taala. Ya. Jadi akhlak kita makin baik, ya, tingkah laku kita makin baik, ya. Jadi kita itu sopan, santun, halus, ya, bukan karena kita lapar, ya. Memang betul ya orang lapar itu kan cenderungnya halus, lembut, tapi gede ambek biasanya, ya. Kalau orang lapar kan biasanya gede ambek, ya gampang marah. Nah, ini harus dikontrol ikhati iman. Nah, fa inna ruju ila dzanbi alamatu sesungguhnya kembalinya seseorang kepada dosa itu merupakan tanda kebinasaan, kerugian. Ya, jadi kalau orang sudah bisa terkendalikan di bulan Ramadan, ya dari segala macam bentuk kemaksiatan, segala macam bentuk apa namanya keburukan, ya bisa terkendalikan. Nah, kemudian dia bercita-cita lagi, ya maka ini sebuah kemunduran, ya sebuah kemunduran. Ya, sebagaimana kata Yahya bin Mu'az, man istaghfara bi lisani wa qalbihi 'alal ma'siyah ma'qud. Barang siapa yang beristighfar dengan lisannya namun hatinya terikat dengan maksiat, tekadnya ingin kembali melakukan maksiat ya setelah Ramadan ayarji'a ilal ma'siyah ba'da syahr wa ya'ud fasaumuhu alaihi mardud, maka jelas nampak ya bahwa saumnya itu ditolak. Wababul qabul fi wajihi masdud, dan pintu penerimaan amal tertutup untuknya. Nah, ikhwati iman, hati-hati ya ketika di bulan Ramadan kita bisa menahan sesuatu yang haram, bisa menahan sesuatu yang makruh misalkan. Jangan sampai setelah selesainya ibadah saum justru kita bertekad untuk melakukannya kembali. Kata Yahya bin Mu'az, itu salah satu tanda amal Ramadannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Waliyahzubillah. Ya waliyahzubillah. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Berkata Ka'ab bin Malik, ya,
Dilanjut. Man shoma Ramadan, barang siapa yang saum Ramadan, kemudian dia terbetik dalam hatinya. Idza aftara ba'da Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, la yuqsa la yuqsi Allahu dakhala jannah bi ghairi masalah wala hisab. Saya tidak akan memaksiati Allah kembali, maka dia akan masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Gitu. Ini kata Ka'ab bin Malik ya, seorang sahabat Nabi SAW. Jadi barang siapa yang saum Ramadan, kemudian ada niat di dalam hatinya, tentu bukan hanya lintasan, tapi harus sampai kepada azam, tekad yang kuat, walaupun tidak bisa dipungkiri ya, kalau yang namanya manusia tentu tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya dosa, tidak pernah lepas. Namun perlu diingat, azam atau tekad untuk tidak kembali kepada dosa itu harus terhujam di dalam hati. Ya, sebagaimana dia melakukannya selama bulan Ramadan itu. Nah, kata Ka'ab bin Malik, barang siapa yang saum Ramadan, kemudian ada azam di dalam hatinya, setelah selesai bulan Ramadan tidak akan memaksiati Allah kembali. Memaksiati artinya dengan apa? Dengan dosa-dosa besar, yang kabair, yang nampak jelas. Maka kata beliau, dakhala jannah bi ghairi masalah wala hisab. Maka dia akan masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Nah, ini gimana dalilnya? Iya, karena kata Nabi SAW, barang siapa yang saum Ramadan, ya, kemudian dia sukses saum Ramadannya, maka seperti apa kata Nabi? Itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan apa? Tanpa dosa, ikhwatul iman. Ya, bayi yang baru dilahirkan itu tanpa tanpa dosa. Makanya kalau ada orang yang berniat untuk tidak melakukan maksiat, walaupun tadi yang namanya kesalahan itu selalu ada, tetapi kan kesalahan yang kecil-kecil, kesalahan yang tidak sengaja, itu tentu bisa dihapus dengan sholat 5 waktu, bisa dihapus dengan Jumat, bisa dihapus dengan apa namanya istighfar, bisa ikhrat iman. Selama apa? Selama tadi kemaksiatan itu tidak direncanakan. Ya jangan sampai kita merencanakan gibah nanti setelah buka, misalkan ya, merencanakan namimah nanti setelah buka, ya, merencanakan untuk balas dendam setelah buka. Nah ini apa namanya keburukan kata iman. Ya, makanya ada satu, karena tadi manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya dosa. Ya kalau kita perhatikan ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat terakhir itu kan ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca setiap malam, ya. Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lengkapnya kan dari 285 sampai 286 ya, itu lengkapnya kalau kita dibaca. Nah, kalau kita perhatikan ikhwati iman, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita untuk membaca dua ayat itu ya, sebelum tidur, sebelum menutup hari kita ya. Di malam hari lah dibaca, bukan berarti sebelum tidur mau dugsek gitu, bukan ya, tapi di malam hari kita baca itu ya. Ya tentu sebagai penutup hari ya. Ini luar biasa ini. Nah, di situ ada kalimat Robbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau hukum kami apabila kami akhtana, inna sina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami tersalah. Nah, kan manusia itu dinamakan manusia karena apa? Karena makhluk khoto wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya kan? Nah, kalau saya tanya, mana yang lebih banyak? Bapak Ibu sering lupa atau sering salah? Ya, jawabannya pasti dua-duanya. Nyopnya gampang poho, ya. Gampang salah gitu kan. Udah mah gampang poho, gampang gampang salah kan, itu kan jawaban kita begitu. Nah, memang kita tidak bisa dipungkiri, kita ini manusia yang senantiasa begitu. Nah, tetapi Nabi SAW memberikan solusi dari kelemahan kita yang khotok dan nisyan itu. Ya, kalau kata para ulama, nisyan itu kan kelalaian setelah adanya ilmu, itu nisyan namanya. Ya, kelalaian setelah adanya ilmu. Yang namanya manusia tadi kadang sering lalai. Ya, lalai meninggalkan sunnah Nabi, ya, lalai meninggalkan ibadah-ibadah yang tatawu, ya, lalai dalam berkata baik, ya, lalai melanggar
larangan gibah, misalkan lalai dalam memaki orang, lalai dalam, ya sering lah banyak yang namanya. Padahal kita tahu itu semuanya larangan. Tapi yang namanya manusia sering nisyan tadi, sering lupa, ya betul tidak? Ya, nah ini diminimalisir nih dengan doa, diminimalisir dengan doa. Karena tadi yang namanya manusia itu nggak ada, ya yang suci, yang terbebas itu nggak ada. Cuman tadi jangan direncanakan, kan gitu. Jangan diniatkan. Ya, tapi kalau ketika tidak sadar maka tutupi dengan istighfar. Ya hari kita tutupi dengan membaca doa zikir tadi ya. Itu namanya nisyan ya. Lalai setelah adanya ilmu gitu. Ya kan kita sering kali meninggalkan sunnah rawatib. Padahal kita tahu ya bahwa sunnah rawatib itu sangat bermanfaat untuk menutupi sholat wajib kita, sodakoh misalkan untuk menutupi kekurangan zakat kita dan seterusnya. Kita tahu, tapi kadang kita lalai. Itu namanya nisyan iman. Nah, ada yang kedua khoto. Kalau khoto itu sebelum adanya ilmu, ya. Sebelum adanya ilmu, seperti ibu-ibu misalkan. Banyak yang khoto tuh, ya. Kadang tidak tahu tuh ibu-ibu membedakan mana mandi junub, ya, setelah berhubungan, mana mandi haid, ya. Banyak yang nggak tahu itu, ya. Apa bedanya? Walaupun tadi itu masalah fadil, ya, fadilah, keutamaan tidak menentukan sah atau tidaknya. Tapi banyak loh ibu-ibu yang tidak tahu bedanya mandi selepas haid sama mandi janabah setelah berhubungan. Nah ini khoto ini ya, kalau belum tahu namanya khoto. Tapi kalau sudah tahu ternyata apa namanya tidak dilakukan, nah itu namanya nisyan ya, lupa gitu. Kita sering lalai dari sesuatu yang sudah kita ketahui ya. Kita tahu tuh sebelum zuhur itu 4 rakaat, tapi kita melakukannya ya cuma 2 rakaat. Itu namanya nisyan, itu lalai itu. Ya bukan berarti lupa blank, yang namanya nisyan itu bukan lupa blank, ngeblank, lupa bukan. Tapi lalai ba'dal ilmu ya. Lalai al-ghaflah ba'dal ilmu, ghaflah ba'dal ilmu. Jadi lalai setelah adanya ilmu, bukan berarti lupa ngeblank apa les gitu lengit, bukan begitu ya. Tetapi ada ilmunya, tapi kita sering melalaikan, itu namanya nisyan. Nah, kalau khoto karena memang tidak tahu ilmunya, seperti misalkan begini, doa sehabis adzan teh apa aja sih gitu kan? Kita kan taunya cuma robana apa Allahumma robbah dawati tamat. Ternyata kan masih banyak itu urutannya. Nah, itu namanya khoto tuh. Kalau kita belum tahu, itu namanya khoto. Tapi kalau sudah tahu tidak diamalkan, itu namanya nisyan. Nah, yang namanya manusia tentu tidak bisa lepas dengan itu, ya. Nah, makanya ini solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling penting adalah kita bertekad tidak berniat melakukan kemaksiatan ya kepada Allah Taala. Maka kata Ka'ab bin Malik, insya Allah dakhala jannah bighairi masalah wala hisab. Kenapa? Karena tadi janji dari Rasulullah SAW, barang siapa yang sukses menjalankan saum Ramadannya, maka dia akan keluar kal yauma ulidat ummih ya, ummuh, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian ikhwatu iman, sebaliknya, man soma Ramadan, barang siapa yang saum Ramadan, kemudian dalam hatinya itu terbertik, ada azam, ada niat, apabila setelah selesai Ramadan dia akan kembali lagi kepada kemaksiatan, ya, dia akan ngegibah lagi, ngehalangan jalan lagi, nongkrong lagi, misalkan ya, ngeganggu orang lagi. Nah, maka aduh maaf ya, ini apa namanya kalimat Arabnya salah ya. Maka dia maka saumnya apa? Tertolak. Itu merupakan salah satu tanda saumnya tertolak. Jadi barang siapa yang melakukan berniat untuk melakukan kemaksiatan setelah Ramadan, ya, mengulangi sesuatu yang sebetulnya dia bisa lakukan tetapi tidak dilakukan di bulan Ramadan, ya, dan dia lakukan setelah habis Ramadan, kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan tanda bahwa Ramadannya ditolak oleh Allah Taala. Ya ini maaf nih tulisan Arabnya apa namanya keliru ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Yang kedua ikhwati iman, itu yang pertama ya. Poin yang pertama, jangan sampai kita punya niatan untuk rujuk lagi kepada maksiat. Ya, hati-hati tuh ya. Jadi kalau Ramadan kita bisa menahannya, mengendalikannya, maka jangan sampai ketika selesai Ramadan justru malah kita berniat untuk
mengulanginya kembali. Wal'iyazubillah. Kenapa? Karena salah satu ciri ya Ramadannya ditolak adalah ketika dia punya niat untuk rujuk kepada kemaksiatan. Baik, kemudian yang kedua ikhwat iman. Ciri amaliyahnya diterima al-wajlu min adami qabulil amal. Al-wajlu min adami qabulil amal. Khawatir, khawatir, takut, was-was, ya, tidak adanya penerimaan dari Allah Taala akan amal-amalnya, gitu. Jadi harus punya kekhawatiran ya khatimah. Sebagaimana tadi kisahnya Imam Bukhari yang beliau tidak mengandalkan sama amalan yang besar. Nah, kalau kita hitung-hitungan iman ya, kalau kita hitung-hitungan berapa banyak ya jutaan mungkin tuh ya dari zamannya Imam Bukhari itu sampai sekarang yang membaca kitabnya, bahkan banyak yang mensyarah kitabnya, itu berapa juta pahala yang mengalir kepada beliau. Tapi beliau sendiri kan merasa bahwa tidak boleh bersandar sama amal besarnya. Ya, tidak boleh bersandar sama amal besarnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allahu ghani. Allah itu ghani. Allah itu maha cukup. Allah itu tidak butuh an ta'atina wa ibadatina. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Makanya kita jangan pernah merasa besar karena sudah melakukan amalan yang besar. Ya, karena sudah nyumbang masjid, ya, nyumbang masjid, nyumbangin karpetnya, ya, kemudian nyumbangin jendelanya, wah merasa paling besar. Ingat, Fallahu ghani, Allah itu kaya, Allah itu tidak butuh antaatina akan ketaatan kita wa ibadatina dan juga ibadah kita. Allah nggak butuh. Coba perhatikan ikhwati iman. Bagaimana sebuah kisah yang walaupun hadis ini dianggap tidak sampai marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hanya mauquf di sahabat Nabi. Ketika ada seseorang yang sudah ibadah selama 500 tahun, ya ada orang yang ibadah selama 500 tahun, kata Allah Taala, eh, apa namanya, udkhulil jannah birahmati, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Kata orang ini, karena dia merasa lebih apa? Karena dia ibadahnya sudah lama, tidak katanya. Udkhuli, masukkan aku di amali karena amalku. Dia merasa bahwa amalnya sudah luar biasa. Ya, makanya hati-hati. Ya, kenapa kita harus bisa mengendalikan ujub? Ya, jangan pernah kita merasa kalau kita sudah beramal besar, membantu orang, ya, berjasa, ya, jangan sampai eh, jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah berbuat sesuatu. Tidak, ya, ikhwati iman. Kenapa? Karena semua itu yang sudah kita lakukan itu semuanya atas petunjuk Allah. Makanya orang yang 500 tahun ibadah tadi oleh Allah sampai 3 kali itu masukkan dia ke dalam surga karena rahmat tuh. Orang ini masih ngebantah, ya disangkanya bisa dibeli tuh surga dengan ibadahnya. Ternyata pas dihitung-hitung ikhwati iman, ibadah dia hanya cukup untuk membayar nikmat mata saja. Artinya nikmat fisik yang kita punya, nikmat fisik yang Allah berikan kepada kita itu belum sepadan juga kalau kita bayar dengan ibadah terus-terusan gitu. Ya jadi berbanding lurus tuh ibadah seharusnya berbanding lurus antara nikmat yang kita rasakan dengan ibadah yang kita kerjakan itu memang seharusnya berbanding lurus. Makanya kalau ada orang yang hidup panjang ibadahnya kurang, ini memang kurang ajar ya, ya. Ini memang kurang ajar gitu. Tadi itu orang yang 500 tahun hidupnya, dia kan mendapatkan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat fisik. Kemudian dia dipakai ibadah. Nah, itu tuh sebanding gitu loh. Ya. Makanya nggak boleh kita merasa besar karena Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya, semuanya itu untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Budak jadi budak bager supaya dipikanya aku orang tuanya. Murid menjadi anak baik, santun supaya apa? Dipikanya oleh gurunya, gitu kan? Walaupun memang anak baik, anak santun belum tentu secara akademis mungkin bisa menyenangkan, belum tentu.
Tetapi kan itu bisa mendatangkan rahmat, mendatangkan maunah, pertolongan, kan begitu, ya kan? Nah, makanya harus diperhatikan orang yang bertakwa, ikhwatul iman, ya, orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang-orang yang ketika dia beramal, maka ada kekhawatiran tidak adanya penerimaan. Makanya dia senantiasa menyambung tuh, ya, menyambung amal yang satu dengan amal yang lainnya. Coba perhatikan ikhwatul iman di dalam Quran surah Luqman ayat 12, surah ke-31. Kata Allah, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, orang bersyukur, orang ibadah, orang melakukan ketaatan, orang mendekatkan dirinya dengan Allah dengan nikmat yang Allah berikan, itu semuanya bukan untuk Allah. Itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ketaatan kita, kebaikan kita itu mengundang rahmat Allah dan rahmat Allah itu akan dirasakan oleh kita. Nah, sementara ikhwati iman dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-7 ya, surah ke-39 Allah Taala mengatakan in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Dan barang siapa bersyukur, maaf, jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridai kekafiran hamba-hambanya. Namun jika kamu bersyukur, maka dia meridai kesyukuranmu itu. Allah ridho dengan kesyukuran kita, maka Allah akan berikan rahmat kepada kita. Gitu. Nah, makanya ikhwat iman, ingat pesan dari Hasan Al-Basri, ya, silakan dilanjut. Kata beliau, fal mu'min yuhsinul amal walidzalika ahsanur raja. Seorang mukmin itu senantiasa memperbaiki amalnya. Seorang mukmin senantiasa memperbaiki amalnya. Walidzalika ahsanur raja. Demikian pula dengan harapannya supaya amalnya diterima. Supaya amalnya diterima. Wa amal munafik. Adapun orang munafik, fa innahu amana min makrillah. Dia merasa aman dari makarnya Allah. Walam yakhafullah walam yubali bi uqubatillah. Orang munafik ini merasa aman dari makar Allah, tidak ada rasa takut serta tidak peduli dengan siksaan Allah, ya. Nah, makanya buat iman ya, kalau kita lihat ya, orang-orang terdahulu seperti tadi misalkan. Ya, kalau contoh real kan Nabi SAW. Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Ya, kalau tadi misalkan ya, kita bicara Imam Bukhari, ya memang tidak ada jaminan Imam Bukhari masuk surga. Kan begitu, tidak ada jaminan. Ya, tapi kalau kita lihat dari sisi amalannya, pahala yang mengalir, ya tentu beliau sangat pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, tetapi selama tidak ada nas yang menyebutkan itu, maka tidak ada jaminan, kan begitu, ya. Tapi kita lihat contoh real bagaimana orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ahli ahlul jannah. Nabinya sendiri, ya. Nabinya sendiri itu kan sudah pasti masuk surga. Bahkan tidak ada manusia pun bisa masuk surga duluan kecuali Nabi Muhammad yang membukakannya, yang pertama kali memasukinya. Itu kan kita semua sudah hafal itu, sudah tahu itu. Tapi lihat bagaimana seorang yang ahli surga, seseorang yang apa namanya terbebas dari dosa, ya, seseorang yang apa istilahnya itu apa di apa jadi lupa orang yang dimaksum, ya, maksum dari kesalahan, ya, kalaupun melakukan kesalahan sudah ditegur, artinya tidak menimbulkan efek, ya, tidak menimbulkan efek keburukan dari kesalahan yang dikerjakannya. Kenapa? Karena dimaksum, ya, dijaga oleh Allah. Lihat bagaimana sholatnya Nabi SAW. Bagaimana sholatnya Nabi SAW. Ya, bagaimana doanya Nabi SAW. Bagaimana sedekahnya Nabi SAW. Kenapa ikhwati iman? Kenapa coba? Ya, karena tadi, ya, orang yang ahlul jannah, orang muttaqin itu dimudahkan amalannya. Dan dia
sekali lagi tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang luar biasa, gitu, ya. Makanya mukmin itu dia memperbaiki amalnya, memperbaiki harapannya. Nah, kalau kita punya harapan, maka tentu kita akan menjual sesuatu yang baik, yang bagus, yang bernilai. Ya, kalau barang kita ingin dibeli, kata iman. Kalau barang kita ingin dibeli dengan harga yang bagus, nah jualan dengan Allah itu harganya surga. Ya, jualan dengan Allah harganya surga. Kalau kita ingin masuk surga, berarti kita harus memperbaiki amal kita. Ya, masa kita misalkan sholat wajib, puasa cepat, udah gitu pingin dibeli ya dengan surga, mikir atau kan gitu ya. Kita ingin masuk surga, tapi sholat wajibnya menik keteteran terus ya, selalu di akhir waktu ya, tanpa ada sunnah-sunnahnya. Udah gitu cita-cita ingin masuk surga ya. Emang punya orang dalam di surga kan begitu kan? Cik mikir atau kan gitu ya. Makanya orang mukmin itu yuhsinul amal, memperbaiki amalnya, menyempurnakan amalnya, kemudian ahsanur roja, memperbaiki harapannya. Ya kalau kita punya harapan, berarti apa? Yang kita jual, yang kita persembahkan harus sesuatu yang the best, gitu kan? Yang top, bukan yang reject ya, bukan yang KW yang dipersembahkan, tapi harus yang qualified ya, harus yang lolos QC kan begitu ya. Sholatnya dijaga, wulunya disempurnakan kalau dalam ibadah sholat ya. Kemudian sunnah-sunnahnya disempurnakan, harus begitu ya kata iman. Nah itu berarti kita memperbesar apa? Memperbesar harapan. Nah sementara orang munafik ini dia aman dari makar Allah. Coba perhatikan. Saya pernah menyampaikan kalau tidak salah ya, bagaimana Allah Ta'ala itu menggambarkan orang munafik. Orang munafik yang dia tidak ikut berperang bersama Nabi SAW di surat Quran, surat At-Taubah, nanti bisa dicek 46. Bagaimana orang munafik ini yang diceritakan oleh Allah tidak ikut berperang, tapi dia merasa aman. Kata Allah, kalau seandainya dia mau berperang, tentu dia akan mempersiapkan diri. Tapi pada sejati, apa? Tapi pada hakikatnya, Allah tidak mau menerima amalan mereka. Kenapa? Karena memang Allah jijik sama orang seperti itu, munafik itu. Makanya ketika kita ikhlas iman, susah untuk melakukan amal salih, susah untuk melakukan kebaikan, jangan-jangan terlalu banyak penyakit di dalam diri kita, jangan-jangan tersimpan sifat kemunafikan di dalam diri kita, sehingga Allah tidak mau menerima amalan itu. Ya, amalan dari kita. Kita harus takut itu loh. Gitu. Ya, jadi kalau kita merasa aman, tentang apa namanya, tentram, amalannya minimalis gitu kan, amalannya minimalis. Kadang sholat aja begitu ruku teh nggak ada idealnya ya. Karena saking minimalisnya tina ruku teh langsung turun karena sujud nggak golosor gitu ya. Ya, ada orang yang begitu sholatnya aja. Atau misalkan sholat taraweh ya, diringkas itu al-fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Misalkan ada yang begitu. Ini kan itu kan merusak itu. Itu kan mengundang mengundang apa namanya? Makarnya Allah itu ya. Mengundang siksaannya Allah itu. Nah, makanya hati-hati ya. Nah, ihwati iman, makanya orang mukmin itu yuhsinul amal walidzalika asnul wajh. Munafik itu mereka apa? Tidak takut, tidak ada rasa takut, ya tidak peduli dengan siksaan Allah. Al Hasan beliau mengatakan, "I'malu wallahi bitta'ah." Ya, beramalah dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Taala. Wajtahidu fiha, bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakannya. Wa khafu an turadda alaihim, dan khawatirlah, takutlah bahwa amalan itu tidak diterima oleh Allah, ditolak. Innal mu'min, sesungguhnya mukmin itu jam'u ihsanan wa khasyah. Seorang mukmin itu senantiasa menggabungkan totalitas ya. Jadi seorang mukmin itu ketika beribadah senantiasa menggabungkan totalitas dan juga kekhawatiran khasyah. Ini orang beriman tuh, ya. Totalitas tapi ada khasyah. Sementara orang munafik jam'u isa'ah wa amna. Orang munafik itu menggabungkan di dalam dirinya keburukan amal dengan rasa aman. Nah, ikut iman ya, kalau kita amalnya minimalis tapi merasa cukup,
Hati-hati. Min alamatil munafiq. Ciri orang munafik. Gitu. Ya, ada orang yang menyepelekan dosa kan? Ya, berbuat buruk, ya, akhlak buruk, ya, jahil dan seterusnya. Terus dia anggap sepele itu. Itu min alamatil munafik, itu hati-hati itu. Kenapa? Karena menyepelekan. Karena Nabi SAW, orang mukmin itu melihat dosa seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Sementara orang munafik yang melihat dosa itu sama seperti apa? Sama seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, lanjut, di surah yang tadi dibacakan, ya, itu kalau kita mau baca, itu bisa dibaca dari ayat yang ke-55-nya, ya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, ayah sabuna annama numidduhum mimali wa banin, nusari'u lahum fil khairat. Kata Allah kan itu awal-awalnya itu ya ceritanya. Apakah kalian menyangka orang-orang yang disegerakan kebaikannya berupa anak, berupa harta, itu apa? Apakah kalian menyangka orang-orang yang diberikan harta, diberikan anak, ya, bahwa kami segerakan kebaikannya? Bala yashurun. Tidak, ya. Jadi ukuran kebaikan, ukuran apa namanya? Ukuran keridhaan Allah terhadap seseorang itu tidak ditandai dengan tadi disegerakannya zinatul hayatid dunia, disegerakannya perhiasan-perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu kan harta benda, jabatan, anak, keturunan, gitu kan? Nah, itu bukan menjadi tolok ukur, bukan menjadi tolok ukur kebaikan yang disegerakan, gitu. Nah, di ayat 60-nya Allah Ta'ala mengatakan salah satu ciri orang yang disegerakan kebaikan apa? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Ya, justru orang yang disegerakan kebaikan itu adalah mereka yang memberikan apa yang mereka berikan. Mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, ya, atau dalam makna yang luasnya, ibadah yang mereka kerjakan, itu wajilah, penuh dengan rasa takut, gitu. Karena mereka karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya, gitu. Nah, wajilah di sini kata Nabi SAW, kekhawatiran amalnya tidak diterima, was-was. Kenapa? Karena mereka akan kembali kepada Tuhannya, kepada Rohnya. Mereka akan menerima balasan. Ya, jangan-jangan apa yang mereka kerjakan itu tidak ada nilainya. Jangan-jangan apa yang mereka kerjakan itu justru malah berbuah petaka, gitu kan? Nah, makanya kata Siti Aisyah dalam sebuah hadis berkenaan dengan ayat ini, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang apa? Pencuri, apakah pezina yang mereka itu punya kekhawatiran? Bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka itu orang yang saum, justru mereka itu orang yang sholat, justru mereka itu orang yang melakukan ibadah, tetapi mereka tidak aman dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ini orang mukmin, ikhwatul iman. Ya, dia tidak merasa aman dari amal ibadah yang dikerjakannya, walaupun dia sudah bermujahadah, ya, sudah bersungguh-sungguh. Kata Allah apa? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang disegerakan kebaikannya, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Makanya salah satu di antara tanda kalau Allah memberikan nikmat kepada seseorang, apa? Taisirut ta'ah, ya, dimudahkannya melakukan ketaatan, ya, dimudahkannya melakukan ketaatan. Ini merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Lanjut, ya. Yang ketiga, ikhwatul iman, at-taufiq ila a'mali salihai ba'daha, ya. Jadi kalau kita ingin tahu amal ibadah atau Ramadan kita diterima atau tidak, lihat setelahnya. Taufik, ya, kita diberikan taufik, diberikan hidayah kepada amal salih berikutnya. Begitu. Ya, tadi yang taisirut ta'ah tadi, ya, mudah dalam melakukan apa? Ketaatan.
mudah dalam melakukan ketaatan. Fa inna Allah idza taqabbala amalan abd, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, wafaqahu li amalin salih ba'dah, maka Allah akan berikan taufik, dikuatkan untuk melakukan amal soleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan para ulama, sawabul hasanah al hasanah ba'daha, balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya, ya. Jadi kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Jadi kalau jadi kalau amal baik yang kita kerjakan ada pahalanya atau tidak, lihat setelahnya. Kalau kita semangat melakukan kebaikan lagi, itu menunjukkan kebaikan yang sudah kita kerjakan itu berpahala, diterima oleh Allah Ta'ala. Gitu. Ya, faman amila hasanah, sumat tabi'aha ba'da bihasanah, ya, kana kadzalika alamat ala qabulil hasanah, hasanatil ula, ya. Kalau seseorang, barang siapa yang melakukan kebaikan, kemudian diikuti dengan kebaikan setelahnya, ini menunjukkan sebagai tanda diterimanya kebaikan sebelumnya yang pertama. Gitu. Gitu. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kebaikan, kemudian malah diikuti dengan keburukan, ya, maka ini merupakan salah satu tanda tidak diterimanya amalan tersebut. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Makanya kata Ibnu Hajar, beliau mengatakan, "Fayam bagi lil mar'i," maka selayaknya bagi seseorang itu, alla yazhada fi qalilin minal khair ayatiyah. Jangan merasa cukup, jangan zuhud, ya. Terhadap apa? Terhadap amalan baik yang kecil yang menghampirinya. Gak boleh kita zuhud. Sama seperti tadi misalkan, ya, ada sendal terbalik punya orang, kita biarin aja. Padahal itu kan amal baik gitu, ya, membalikan sendal orang. Ada sampah, ya, yang tercecer. Sederhana itu, kebaikan yang kecil. Nah, kata Ibnu Hajar, gak boleh kita tuh merasa zuhud dengan amalan kecil yang mendatangi kita. Gak boleh. Wala fi qalil minasyar ayyajitanibah. Dan juga kita tidak boleh zuhud terhadap keburukan yang kecil sehingga kita enteng aja gitu melakukannya. Ah, ini cuma keburukan kecil. Ah, ini kan cuma apa, ujub misalkan. Ah, ini kan cuma ria-ria dikit lah gitu kan, gak masalah. Nah, ini syar'i, ini perbuatan buruk walaupun kita anggap kecil. Ya, kata Ibnu Hajar, fa innahu la ya'lamu al hasanatul lati yarhamahullahu biha. Karena seseorang itu tidak tahu, ya, di kebaikan yang mana Allah akan merahmatinya, dan seseorang tidak tahu di keburukan mana Allah akan menaruh murkanya. Nah, makanya keburukan sekecil apapun tinggalkan. Kebaikan sekecil apapun jangan kita merasa zuhud. Ya, jangan merasa cukup sehingga kita meninggalkannya. Gitu. Lihat Imam Bukhari tadi. Ya, Imam Bukhari dia melakukan amalan-amalan yang menurut kita mungkin remeh-temeh. Ya, tetapi boleh jadi di situ letaknya rahmat Allah. Sementara amal-amal besar yang kita andalkan, yang kita agung-agungkan, yang kita prioritaskan, misalkan, ya, sementara kita meninggalkan amalan-amalan kecil, padahal mampu kita kerjakan, mampu kita amalkan, ya, ini menunjukkan bahwa tidak adanya taufik, ya, untuk melakukan amal setelahnya. Lanjut, kemudian ikhwati iman dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu yaqul, Syaddad bin Aus, semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, "Idza ra'aita ar-rajul," jika kamu melihat seseorang ya'malu bit-tha'ah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, fa'lam anna laha indahu akhawat, maka ketahuilah bahwa ketaatan tersebut mendatangkan saudara-saudara yang lain. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, kemudian ketaatan itu diterima, maka ketahuilah bahwa ketaatan yang diterima itu akan melahirkan saudara-saudaranya yang lain. Wa idza ra'aita ar-rajulu ya'malu bi ma'siyatillah, dan jika kamu melihat seseorang yang mengerjakan maksiat kepada Allah, fa'lam anna laha indahu akhwat,
maka ketahuilah bahwa maksiat tersebut juga mendatangkan saudara-saudaranya yang lain. Gitu. Fa inna ta'ah tadallu ala ukhtaha ala ukhtiha. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya ketaatan menunjukkan kepada saudaranya, ketaatan yang lain. Wa inal ma'siyah, dan sesungguhnya maksiat menunjukkan kepada saudara maksiatnya yang lain. Artinya apa? Kalau kita melakukan maksiat, ya kemudian kita nyaman dengan maksiat tersebut, maka akan melahirkan maksiat selanjutnya. Itu saudaranya tuh. Ketika kita melakukan ketaatan, kemudian melahirkan ketaatan yang lain, maka itu sebagai balasan. Karena ketaatan akan berbuah ketaatan yang lain. Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, qala ba'd salaf, ya, sebagian salaf mengatakan man sawabal hasanatul hasanah min sawabil hasanah hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Wa min jaza'is sayyi'ah sayyi'atu ba'daha, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Nah, makanya hati-hati ikhwatul iman ya, susul kebaikan-kebaikan kita dengan kebaikan setelahnya. Jangan sampai kebaikan yang sudah kita kerjakan malah disusul dengan keburukan kermah saeutik gitu kan, amal baik kita teh di Ramadan teh malah berencana untuk melakukan keburukan, waliyadzubillah. Lanjut, yang keempat, istisgharul amal wa adamul ujub wal ghurur bih, ya. Menganggap amal kita itu kecil, menganggap amal kita itu kecil dan tidak ada ujub, ya, tidak ada gurur di dalamnya. Gak boleh kita ujub dengan amalan yang kita kerjakan, ya. Orang baik itu, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Al Hasan Al Basri, beramalah, ya, kepada Allah, taatlah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah, ya, dan milikilah rasa takut amal itu tidak diterima, karena sesungguhnya seorang mumin itu senantiasa menggabungkan apa tadi, totalitas amalnya dengan kekhawatiran tidak diterima. Nah, sementara orang munafik itu menggabungkan apa, keburukan dalam amalnya, minimalis, dan juga rasa rasa aman. Makanya kalau kita lihat ya, ikhwatu iman, bagaimana Nabi SAW tadi, ya, yang sholatnya itu bisa berjam-jam. Ya kenapa? Karena ya itu tadi, tidak merasa besar dengan amalan-amalannya, istisghar, ya, merasa kecil amalnya itu. Karena orang yang 500 tahun saja ketika disuruh bayar buat surga mah nggak mampu. Hanya mampu untuk membayar nikmat sehatnya saja, nikmat apa, badannya saja. Nah, sementara orang-orang yang muttaqin, orang-orang arifin, mereka beramalnya sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak pernah merasa merasa aman. Makanya salah satu nikmat yang terbesar, ya, yang diberikan oleh Allah Taala kepada seseorang, ya, kepada seseorang adalah dimudahkannya dia melakukan apa, ketaatan. Ya, kalau kita baca hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, kata beliau, ma minkum, ya, tidaklah seseorang di antara kalian itu diciptakan illa kutibalahu maq'aduhu fil jannah au finnar, maka dia sudah ditetapkan juga tempat tinggalnya nanti setelah matinya, di surga atau di neraka. Di surga atau di neraka. Jadi tidaklah di antara kalian itu diciptakan kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kita bertawakal saja, ya. Bertawakal saja, tidak mesti beramal. Artinya ya tunggu saja keputusannya, gitu kata para sahabat. Kata Nabi SAW, wa'malu, beramalah. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan amalannya untuk apa dia diciptakan, gitu. Ya, jadi gini, Allah itu kan tidak menzalimi seseorang, tapi Allah dengan kemahaluasan ilmunya, Allah tahu orang itu akan memilih yang mana. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah Asy-Syams, Allah Taala mengatakan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan potensi takwa, potensi fujur kepada manusia itu. Nah, Allah tahu tuh, ya, si A ini akan memilih jalan yang mana.
Makanya dengan pengetahuan Allah yang tanpa batas, ya, tidak terbatas oleh dimensi ruang, dimensi waktu, Allah mencatatkannya di Lauhil Mahfuz tuh, ya. Orang ini akan menjadi ahlun nar. Bukan Allah paksa dia untuk menjadi ahlun nar, tidak. Ya, tapi dengan pengetahuan Allah, dengan potensi yang Allah berikan kepada mereka, Allah tahu mereka akan memilih jalan yang mana. Makanya seseorang itu sudah ditetapkan tuh 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tetapkan semuanya. Nah, di malam Qadar, ya, bukan berarti mengubah, tetapi Allah menjelaskan kembali kepada para malaikat, catat untuk 1 tahun ke depan, ya. Jadi diturunkan, ya, dari konsep besar di Lauhil Mahfuz, kemudian untuk tahun ini diturunkan, dijelaskan kepada para malaikat, ya. Begitu. Nah, kata Nabi SAW, wa kullu muyassarun lima khuliqalah, dan setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan. Artinya kita harus memudahkan diri, ikhwati iman. Ya, kalau kita ingin masuk surga, berarti mudahkan diri kita melakukan amalan-amalan ahli surga. Kenapa? Karena amalan yang kita kerjakan itu akan menjadi bukti, ya, akan takdirnya Allah. Wah, benar ya, gitu kan? Di Allah sudah menetapkan dia sebagai ahli surga. Nah, amalan kita, ya, itu menjadi bukti bahwa kita memang pantas untuk menjadi ahli surga. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Nah, sementara ketika kita malas-malasan, banyak maksiat, justru perbuatan kita itu menjadi bukti kalau kita memang pantas untuk masuk neraka. Ya, makanya betul kata Nabi, faqulu muyassarun lima khuliqalah. Bukan berarti kita tidak beramal, tidak. Ya, jangan disamakan pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita. Bukan berarti Allah sudah paksakan tetapkan begitu, tidak. Tapi Allah Maha tahu dengan keilmuannya. Kita akan memilih yang mana. Nah, makanya kita ikhwati iman yang minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan. Karena nikmat terbesar sekali lagi tadi, sarun, ya, kemudahan dalam melakukan ketaatan. Dan tentu kemudahan ini tidak bisa ujuk-ujuk datang. Kemudahan ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung ngeblend gitu ya dengan hawa nafsu kita. Gampang, tidak, harus diusahakan. Lihat Nabi SAW. Ya, ini kan diusahakan dulu gitu kan. Kita juga jadikan sholat sebagai kebutuhan, ya. Jadikan sholat jangan seperti beban, ya. Begitu dengar azan teh asa alergi gitu kan. Senang teh pas maghrib ya wungkul, begitu maghrib waduh seneng gitu kan azan. Tapi pas begitu yang lain merasa terdistraksi. Nah, ini kan hati-hati ke keteriman, ya. Begitu. Ya, ketika kita taklim, ya, ketika kita ini kurang gitu ininya tuh apa perhatiannya itu, himmahnya untuk urusan-urusan akhirat itu kurang. Ini hati-hati ke keteriman. Berarti ada kesulitan dalam diri kita. Ya, makanya kita harus mudahkan, paksakan dulu, paksakan. Kalau sudah jadi habit kan, itu luar biasa. Makanya kenapa di jamaah kita Indonesia terutama ketika haji itu ada istilah arba'in. Padahal sebetulnya arba'in itu 40 hari, bukan 40 waktu sholat, ya, 40 hari dan di masjid manapun sebetulnya. Ketika orang itu sudah terbiasa, ya, terbentuk habitnya selama 40 hari kali 5 waktu, ya, itu kan terus akan jadi budaya, itu akan menjadi adat, ya, akan menjadi adat kebiasaan, ya kan, gitu. Nah, makanya 40 hari ini menjadi tolok ukur, bukan 8 hari 5 waktu, itu mah tidak ada apa-apanya. Makanya banyak orang yang pulang ke Indonesia ya edan eling lagi kan gitu ya. Kenapa? Karena cuma 8 hari, harusnya 40 hari gitu. Bukan arba'in itu bukan 8 hari ya. Jadi 40 waktu sholat bukan, tapi 40 hari begitu. Kenapa? Karena yang membentuk habit itu menurut pengetahuan modern memang betul yang 40 hari itu bisa mengubah habit seseorang kalau secara kontinu terus dikerjakan. Begitu. Ya, makanya usahakan dulu ikhwati iman, ya, kita menjadi orang-orang yang memudahkan diri dalam ketaatan, mudah-mudahan itu menjadi anugerah. Kalau sudah jadi anugerah kan luar biasa. Senang kita ya kalau kita apa namanya ibadah tuh tanpa beban, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arihna habis salah." Istirahatkan kami dengan sholat. Sholat itu tidak jadi beban. Jadi sholat itu menjadi apa istirahat nih, ya, tenang, sejuk gitu kan. Sok coba ibu-ibu, bapak-bapak ya, coba perhatikan. Kalau kita sholat, mana yang lebih sering kita kerjakan, surat pendek atau surat panjang? Ya, pasti surat pendek jawabannya. Kenapa? Karena selalu jadi beban. Ya, kalau kita lihat di sifat sholat Nabi, Nabi itu apa namanya?
Sholat duhur saja itu kadang setara membaca suratus sajdah itu. Ya, suratus sajdah itu ada 3 halaman. Walaupun cuma 30 ayatan ya gitu ya. Tapi itu 3 halaman dan Nabi itu duhur sekitaran itu. Makanya jangan sampai kita itu apa namanya ya mengambil sesuatu yang selalu minimalis. Nabi kan sholatnya pendek, bentar pendeknya pendek ukuran saha gitu. Ya, kalau kita makan al kausar aja sampai lecek gitunya. Duhur al kausar, ya, asar al kausar. Sakalina maghrib lain al kausar, malaikat tuh merasa terprank gitu kan. Si ibu baca liilah fi Quraisyin, cina biasanya al kausar kan gitu. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu maghrib baca surah At-Tur, ya. Maghrib itu ya 1 rakaat itu At-Tur itu. Ya kadang Nabi kalau di sholat subuh itu menggabungkan ayat apa surah-surah mufassalah ya. Seperti misalkan surah apa namanya surah Iqtarabatis Saah dengan Al-Qiyamah itu digabungkan dalam 1 rakaat. Jadi jadi jangan sampai kita itu cari yang minimalisnya. Kan harus meringankan, meringankan. Iya, meringankan itu seperti apa ringannya gitu. Kenapa? Karena kebiasaan kita nuringan teh eta juz amma 14 surat terakhir di Al-Kausar, ya eta apa di At-Takasur kan gitu. Ya. Nah, kayak gitu ya. Padahal kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah gitu ya melakukan ketaatan itu jadi kenikmatan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca 3 ayat saja di dalam Al-Quran, ya di dalam sholatnya, maka itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang besar-besar. Ya, otomatis kan hitungannya 1 ayat 1 unta kan gitu pahalanya. Kebayang kalau kita membacanya 50 ayat misalkan. Itu luar biasa itu. Tapi kadang kita tidak mau mengupgrade kemampuan kita. Kita malas menghafal Al-Quran. Kita qanaah dalam kekurangan kan gitu ya. Kita qanaah dalam apa namanya? Ya, dalam tanda petik kejahilan kan gitu. Kita merasa cukup dengan itu. Gitu. Sementara kalau urusan-urusan dunia kita selalu ingin mengupgrade ya, ingin menambah, ingin itu, ganti ini, ganti itu kalau untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat yang akan menjadi bekal hakiki kita, kita merasa pernah merasa zuhud, merasa cukup ya. Surah cukup lah, nu penting banget triple full apal tambah al asr tambah al kausar dan cukup gitu ya. Padahal lihat, coba baca deh sifat salat Nabi. Bagaimana Nabi SAW membaca surah-surah tertentu di dalam salat-salat tertentu. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita tahunya Nabi meringankan, sehingga saking ringannya gitu kan etadei ya gitu jadi hati-hati itu ya jangan sampai kita susah untuk melakukan sebuah amalan padahal amalan itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, sebagaimana kata Ibnu Rajab Hambali ya sebagaimana ini telah disampaikan kemarin pada malam apa bahasan Lailatul Qadar ya orang yang arifin itu ya setelah dia berusaha keras bermujahadah tetap disusuli dengan apa memohon ampun kepada Allah coba luar biasa kan wa innama amru bisualil afu ya sesungguhnya diperintahkannya kita untuk memohon ampun pada malam Lailatul Qadar ya kan. Setelah dia bersungguh-sungguh melakukan amal baik jadi dan juga di malam 10 hari terakhir. Kenapa? Karena orang arif itu tadi tidak melihat amal baiknya kesungguhannya itu sebagai amal yang baik, artinya amal yang cukup gitu. Tidak merasa begitu, ya. Gitu. Makanya dia memohon ampun. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, beliau telah membangun simbol Islam yang luar biasa, ya, Ka'bah. Itu dibangun tuh oleh Nabi Ibrahim. Tentu besar jasanya. Wa idzarfa'u Ibrahimal qawaida wa Ismail. Kemudian berdoa apa? Rabbana taqabbal minna. Ini masih minta di apa berdoa Nabi Ibrahim itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita teh amal sedikit, mohon ampun tara, merasa cukup dengan amalan kita. Wah, sukses itu mah ya. Sukses, sukses. Jadi apa tuh? Ya, padahal kalau orang-orang mutakin tadi selalu tidak merasa cukup dengan amal yang sudah dikerjakan secara totalitas itu. Kenapa? Karena justru itu menjadi tolok ukur, menjadi salah satu tanda diterimanya amalan seseorang. Baik, lanjut. Yang kelima, taisirut ta'ah wal ibdadu anil maksiyah.
yang memudahkan diri dalam melakukan ketaatan dan menjauhi apa kemaksiatan. Nah, ini hadis yang tadi saya sebutkan ya dari Ali radhiyallahu anhu. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW berada dalam rombongan pelayat jenazah. Lalu beliau mengambil sesuatu dan memukulkannya ke tengah. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun kecuali tempat duduknya telah ditulis di neraka dan tempat duduknya di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana bila kita bertawakal saja terhadap takdir kita tanpa beramal? Beliau bersabda, beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada yang dicipta baginya. Barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus sa'adah, penduduk surga, maka ia akan dipermudah untuk mengamalkan apa namanya amalan ahlus sa'adah. Namun barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus syaqa, ya penghuni neraka, maka ia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan ahlus syaqa. Kemudian beliau membacakan ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi, bertakwa, artinya membangun karakter mutakin, ya, membangun habit sebagai orang-orang bertakwa, apa akto memberi, bersedekah, berbagi, membenarkan kebaikan dengan keimanan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka pasti Allah akan memudahkan jalan ketaatannya. Nah, makanya harus dimulai dari kita ikhwati iman. Jadi sebelum Allah memberikan hadiah tadi yang berupa taisirut ta'ah, mudahnya melakukan ketaatan, kitanya harus melakukan terlebih dahulu. Kita mudahkan dulu diri kita, baru Allah akan anugerahkan kemudahan itu kepada kita. Itu anugerah terbaik, itu pahala terbaik bagi kita. Terakhir itu iman, yang keenam, nomornya sama, nggak masalah ya, nomornya mudawamah ala a'malis salihah. Dawam dalam melakukan amal salih. Karena hudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawamah ala amal salihah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mudawamah ya dalam melakukan amal saleh, dan beliau itu merutinkan kata Siti Aisyah karena Rasulullah SAW idza amalan apabila Rasulullah SAW beliau melakukan amalan ya satu amalan, maka beliau itu menetapinya, merutinkannya, sabat ya asbatuh gitu. Jadi di apa namanya ditetapkan, dirutinkan. Makanya kenapa kata Nabi amalan yang kecil ya tetapi dawam itu jauh lebih disukai oleh Allah daripada amalan yang besar tapi tidak dawam. Nah, makanya ikhwatu iman, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kalian itu seperti perempuan pemintal benang, setelah pintalan benang itu kuat dicerai beraikan kembali. Ya, baca Quran itu sulit. Salat malam itu sulit, ya. Tahajud, tarawih itu sulit, tapi bisa dilakukan di bulan Ramadan karena kemuliaan bulan Ramadan. Nah, kita jangan sampai mencerai beraikan sesuatu yang sudah kita rajut, sesuatu yang sudah kita bangun, ya sesuatu yang sudah kita sulam, jangan dicerai berikan kembali. Bahwa kebiasaan-kebiasaan itu meskipun sedikit tapi dawam. Witirnya jangan ditinggalkan. Kan begitu. Witirnya jangan ditinggalkan. Ya. Baca Quran jangan ditinggalkan. Jangan selesai. Ya, tapi walaupun mungkin secara kualitas tentu saja kita tidak mungkin ya menyamai kualitas di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi kemuliaan bulan Ramadan. Makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan, mari kita tingkatkan iman dan takwa setelah Ramadan, yang nggak bisa ya. Tetap yang paling tinggi itu ya bulan Ramadan. Nah, adapun setelah Ramadan kita hanya bisa menjaga stabilitas ya, tidak terlalu anjlok gitu ya. Itu kewajiban kita tidak terlalu anjlok. Tapi kalau untuk tinggi itu impossible, tidak mungkin. Nah, makanya dawamlah dalam melakukan amalan, karena dawamnya amal merupakan salah satu tanda amal soleh kita diterima. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustadz atas materinya yang sangat luar biasa. Ya,
Eh, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan, Ustadz. Yang pertama sehubungan dengan ke rutin ya atau istimroriyah daripada amal. Tadi disampaikan bahwa eh, amal yang salah satu ya Ustadz, terutama yang tadi nomor 6, salah satu ciri amal yang diterima adalah yang dilakukan secara kontinu. Walaupun kecil, tetapi kontinu. Apalagi kalau besar dan kontinu ya Ustadz, itu jauh lebih baik. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti, bagaimana kalau amalnya kecil dan tidak kontinu Ustadz? Dan mungkin ini juga eh, sebagian kita ya, terutama saya sendiri masih sering ya, sudah amalnya kecil, tidak kontinu. Nah bagaimana solusinya Ustadz? Udah kecil tidak continue atau kayaknya tidak perlu dipertanyakan itu mah. Kata Bang Roma Kalau Irama, terlalu. terlalu ya. Kalau pertanyaannya besar tidak continue masih mending ya. Ini mah kecil tidak continue. Makanya tadi ya minimalis atau terlalu minimalis kita beramal ya. Tidak apa namanya? Itu kan menunjukkan ketidakseriusan kita sebetulnya ya. Jadi kan gini, ada orang yang beramal besar, itu kan menunjukkan keseriusan. Amalnya besar, itu kan keseriusan dia, tapi tidak continue. Tapi kan menunjukkan keseriusan keseriusan dia. Ya, ada orang yang seriusnya itu dari sisi kontinunya, gitu. Dari sisi kontinunya, dia mungkin mampunya cuma tadi ya 1.000 tapi kontinu. Ya seriusnya di kontinunya, gitu. Sementara ada orang yang besar itu seriusnya apa seriusnya di besarnya. Tapi karena itu besar sehingga dia tidak bisa continue, gitu kan? Nah, ketika orang itu minimalis, udah mah kecil tapi tidak continue. Nah, ini hati-hati itu termasuk jam'u isaah mengumpulkan antara keburukan wa amna ya dengan rasa aman hati-hati gitu. Ya, makanya yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu amalan yang ya sederhana ya. Kita bisa melakukannya, kita mampu melakukannya, maka amalan-amalan yang mampu kita lakukan jangan sampai ditinggalkan, jaga kontinuitasnya. Begitu. Ya, kalau kita sudah punya amalan satu tadi misalkan kalau pertanyaannya belum kontinu, tinggal kontinu saja, kan gitu solusinya. Ya. Tinggal kontinu saja, tinggal didawamkan ketika amal itu memang amal yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Allah. Iya. Terus Ustadz, eh, tadi di awal materi kan sempat disampaikan oleh Ustadz ya bahwa amal itu sesuai kadar kemampuan kita. Tetapi di akhir materi juga disampaikan bahwa terutama di hari-hari terakhir ini kita perlu ya memaksakan diri untuk mengoptimalkan dari eh, ibadah kita di akhir Ramadan ini. Nah, kita sering ber apa ya memakai perisai sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bagaimanakah agar penilaian diri kita ini yang mana kemampuan saya itu sebegini itu sama dengan penilaian Allah terhadap kita bahwa memang kita sebenarnya mampunya sebegitu. Ini ya, kadang kita itu terbentur oleh Korea, ya. Jadi gini, yang namanya kemampuan itu ya kata iman, ya. Jangan sampai tolok ukurnya itu rasa malas, Korea, gitu. Contoh misalkan, ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan, mampu kita lakukan, tapi karena Korea, kemudian kita bilang, ah saya mampunya cuma segitu, padahal dia masih mampu gitu loh. Ya makanya kalimat yang Nabi sampaikan itu ikmalu ma tutikun, beramalah kalian ma tutikun sekemampuan kalian. Semampunya di sini itu apa? Semampunya itu selama kita masih bisa melakukan, bukan apa? Bukan selama kita tidak malas gitu loh. Ya. Nah makanya kenapa kalau contoh dalam sholat sunnah misalkan, ya dalam sholat sunnah itu Nabi SAW sol qaiman, sholatlah dalam kondisi berdiri. Untuk sholat sunnah nih, ya. Kalau tidak mampu, maka duduk. Kalau engkau tidak mampu, maksudnya tidak mampu di sini teh apa ya? Capek apa? Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk tetap lakukan, meskipun
dalam kondisi berbaring untuk sholat sunnah itu. Artinya meskipun hukumnya sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Nah itu namanya kemampuan tuh. Kita tuh capek banget, ya. Tapi saking capeknya kita, selama masih kita bisa lakukan, maka lakukan. Nah itu namanya kemampuan. Bukan bukan standarnya itu bukan malas gitu loh. Nah sementara kita itu kan standar itu malas. Begitu kita malas, kemudian kita bilang, ah mampunya juga segini. Nah itu yang udah keliru kan memahami kemampuannya gitu. Ya, Iya. Allah Taala. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Yoga dan Teh Yuli Ustadz ya. Jadi Ustadz, apakah termasuk orang yang munafik ketika berprasangka baik pada Allah, bahwa Allah Maha Baik, maka amal ibadah kita akan diterima? Karena katanya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Mohon nasihatnya Ustadz. Betul, ya, betul. Ya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Betul itu. Ya, makanya tadi ada roja. Roja itu harapan. Ya bahwa Allah akan menerima. Cuman tadi balasan dari roja itu apa? Gitu. Kita kan tadi kan dijelaskan balasan rojanya apa? Harus melahirkan amal baik setelahnya. Gitu. Ya harus melahirkan amal baik setelahnya. Jadi kata para ulama, kan ulama juga tidak sembarangan ya merumuskan sesuatu itu. Artinya kalau kita ingin tahu amal baik kita diterima, kira-kira melahirkan amal baik setelahnya tidak, gitu. Tentu kita harus roja kepada Allah, betul itu. Ya, bukan berarti munafik dalam artian tadi munafik itu kan tadi amalnya minimalis kan gitu. Tidak punya keinginan untuk menambah amal, merasa cukup itu kan munafikin. Tapi kalau kita beramal sesuai dengan tadi ya yang dicontohkan oleh Nabi, sekemampuan kita, kemudian kita berharap diterima sambil menambah terus amalan-amalan baiknya, menyambung dengan amalan yang lainnya. Nah, itu kan bukan tidak disebut munafik kalau begitu mah, ya. Itu roja, itu harapan. Tapi harapan ini harus bisa dibuktikan dengan apa? Dengan amalan baik setelahnya. Begitu, ya. Ya. Baik Ustadz. Eh, ya udah mungkin ini Ustadz ya bahwa tadi salah satu ciri dari amal yang diterima yang pertama itu tadi adalah kita tidak ingin kembali melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Saya yakin insya Allah yang hadir di sini mungkin tidak ada sama sekali keinginan untuk itu. Tapi terkadang lupa atau apa ya Ustadz, misalnya kalau gibah awalnya misalnya saya nggak mau tapi keasikan gitu. Nah bagaimana eh, kita meng, apa ya menghidupkan atau selalu berada dalam alarm ya ketika misalnya kita melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang tidak disukai Allah lah maka alarm dalam diri kita tuh segera menyadarkan kita sehingga kita tidak keterusan Ustaz. Karena mungkin ini juga kita bisa lihat di dalam chat ya dari yang disampaikan Pak Kuku, misalnya sesuatu kebaikan atau amal soleh bila dilakukan selama 30 hari, maka dia akan menjadi suatu kebiasaan dan apabila dilakukan selama 90 hari akan menjadikan suatu kebutuhan. Mungkin ini ada penelitian ya Pak Kuku ya. Jadi mohon tanggapannya Ustadz karena kita sering ya Ustadz bahwa manusia tidak terlepas dari apa ya kehilafan ataupun kondisi iman kita kadang naik turun. Ketika iman kita naik, melakukan kesalahan, kita segera cepat beristighfar, cepat minta ampun sama Allah. Tetapi ketika iman kita sedang turun, bisa jadi alarm dalam diri kita tuh tidak apa ya berfungsi dengan baik. Nah, ini bagaimana caranya Ustadz agar kita segera ya ketika baru terlintas sedikit ada hal yang kurang baik kita segera bisa mencegah diri kita, Ustaz. Baik, ya. Jadi gini, sebetulnya kita itu punya alarm yang tidak bisa dimatikan pada dasarnya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, istafti kolbak. Ya, tanyalah hati nuranimu. Jadi gini, intuisi batin kita itu selalu benar pada dasarnya. Cuman ketika yang dominan itu syahwat, maka syahwat itu yang akan mendominasi. Ya, syahwat itu mendominasi, itu biasanya berkorelasi dengan akal. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi kata Allah dalam Quran surah Yusuf. Ya sesungguhnya nafsu itu akan senantiasa menjuru kita kepada keburukan. Ya artinya ketika dominasi syahwat ini, dominasi nafsu ini lebih besar, gitu kan? Maka tadi intuisi batin kita
ya. Yang seharusnya fatwa itu kita dapatkan di situ itu tertutupi. Makanya gini, kalau kita misalkan lagi di jalan, kemudian kita melihat apa pedagang yang kelihatannya itu repot, itu kan muncul tuh dalam hati kita ingin membantu ya. Itu teh intuisi batin kita itu teh, ya. Itu fatwa yang harusnya kita ikutin. Cuman kadang tadi syahwat kita menutupi itu semua. Ya, syahwat kita menutupi itu semua. Tiba-tiba logika kita berkata, jangan sekarang, tanggung, susah parkirnya, susah berhentinya. Akhirnya batal tuh, ya. Padahal itu kan kesempatan untuk kita berbuat baik. Nah, makanya ketika ada tadi alarm-alarm kecil itu, ya kita mau ngegibah, tahu kita teh salah itu teh. Tapi kadang tertutupi oleh syahwat. Ah, tapi udah nggak apa-apa lah, ini mah cuma buat ngambil pelajaran, ya. Nah ini, nah ini, nah ini setan ini berperan. Jadi setan itu ada istilahnya tazyin, la uzayyinanna lahum, ya. La uzayyin itu artinya apa? Akan membagus, akan membungkus, membaguskan, membungkus sesuatu yang berlawanan dengan syariat tapi terkesan nampaknya baik. Sehingga tadi alarm yang ada dalam diri kita yang seharusnya kita bunyi, kita ikutin, itu tertutupi oleh dominasi syahwat. Dan syahwat ini gitu kan, itu kan tempat apa apa ya, tempat duduknya setan lah gitu ya. Kalau kita lihat pelajarannya Barsiso, ya Barsiso itu kan ahli ibadah, intuisi batinnya ketika dia diminta untuk mengobati perempuan yang menjadi pancingnya gitu kan, itu kan menolak awalnya, tapi logikanya kena. Nah makanya kenapa kita itu jangan terlalu mengandalkan logika, kadang logika itu didorongnya oleh syahwat, bukan oleh nurani yang bersih tadi, bukan oleh fitrah gitu. Dan akhirnya kan Barsiso jadi terjebak tuh. Padahal awalnya apa? Menolak, alarmnya sudah menolak gitu kan gitu. Nah makanya jangan pernah sepelekan sesuatu yang muncul dari hati, karena pada dasarnya hati manusia itu fitrah. Nah itu harus kita pupuk ya. Kita harus ikuti tadi ya, nurani kita yang benar, baik. Allah Ta'ala. Ya, jazakallah khair Ustadz. Mungkin masih ada waktu atau ini sudah jam 22.50 ya Ustadz ya? Ya, Ya, eh, karena waktu sudah jam 22.50, maka mungkin kita akan mengakhiri acara kajian pada malam hari ini. Tapi kami mohon mungkin dari host ditayangkan flyer untuk kegiatan besok ya, bahwa besok malam masih akan dilakukan kajian yang sama ya, yang insya Allah di jam yang sama juga. Kalau tidak salah, ustadznya siapa ya Pak Kuku ya? Ustadz Ustadz Dedi. Dedi besok. Oh, insya Allah besok Ustadz Dedi. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberi kesempatan, kesehatan ya, keluangan waktu untuk kembali menghadiri acara pada besok malam. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan dari Ustadz Gun untuk memimpin doa pada malam hari ini. baik ya Silakan. Bapak Ibu, ini adalah malam terbaik ya, malam yang malam 10 hari terakhir ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita, ada amin di antara kita yang diijabah oleh Allah. Kita panjatkan doa terbaik ya, untuk kebaikan kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahannya, kemuliaannya kepada kita semua, dan perkumpulan kita ini menjadi saksi kebaikan kita, dan Allah mempersatukan kita nanti di jannahnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimatan min kulli bir. والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين.
Bapak Ibu semua, Alhamdulillah acara pada malam hari ini telah kita laksanakan. Jazakallah khair kepada Ustadz Gun-Gun yang telah membawakan materi pada malam hari ini dan juga terutama kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara malam hari ini. Tak lupa kepada tim dari Khalifah, Bapak Ibu, teman-teman dari eh, Jamaah Haji Khalifatur tahun 2015. Semoga kita semua sehat walafiat, bisa menghadiri acara pada besok malam hari ini. Dengan ini kami tutup. Mari sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. jazakumullah khairan. Jazakallah Ustadz. Amin. Batuk-batuk terus nih Pak Gun. Getek dari tadi ini terus baca wae janten atil. Kurang ngopi, Ted.